من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah sekalian, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melanjutkan pengajian kita masih dalam pembahasan tafsiran singkat dari surah Al-Baqarah. Kebetulan malam hari ini kita masuk ke dalam ayat 178 dan insyaallah ayat-ayat setelahnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat 178, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumul qisasu, diwajibkan atas kalian al-qisasu, melakukan hukum qisas. Diwajibkan atas kalian melakukan hukum qisas fil qatla, berkaitan dengan orang-orang yang dibunuh. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wahai orang-orang yang beriman, wajib atas kalian menegakkan, melakukan hukum qisas fil qatla, di dalam kasus pembunuhan. Mana yang dimaksud qisas ini? Qisas ini jamaah sekalian, lamun bahasa jamak-jamaknya membunuh orang yang membunuh. Itanya mati dengan si nyemati, itu hukum qisas jamak-jamaknya. Jadi al-qisas menghukum mati orang yang membuat orang lain mati, ya. Ini wajib kata Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu hukum Islam. Kenapa orang yang membunuh itu dihukum qisas? Karena pembunuhan ini dosa yang sangat besar. Ya belik gati dosanya mati ini. Sampai-sampai kesempatan orang yang membunuh, kesempatannya untuk bertaubat kecil. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la yazalul mar'u fi fushatin min dinihi, seseorang itu tetap mendapatkan kelonggaran di dalam agama. Tetap kita mau kelonggaran di dalam agama, ma lam yusib daman harama, selama dia tidak menyentuh darah yang haram. Maksudnya membunuh. Apa maksudnya kelonggaran dalam agama? Sebagian ulama mengatakan seseorang itu dosa-dosanya besar, peluang dan kesempatannya untuk diampuni. Masih longgar kita bertaubat timpa Allah, masih luas kesempatan bertaubat kepada Allah. Ma lam yusib daman harama, selama belum melakukan pembunuhan.
Berarti kalau melakukan dosa pembunuhan, ini kecil kesempatan mendapatkan ampunan Allah, meskipun bisa diampuni oleh Allah. Jangankan membunuh, jamaah sekalian, syirik dosa yang paling besar, lamun tamile taubat masih ada ampunan. Apalagi membunuh, cuman peluang dan kesempatannya untuk diampuni itu kecil. Ya, menunjukkan besarnya dosa membunuh ini. Akan tetapi para jamaah sekalian, meskipun demikian besar dosa membunuh, cuman membunuh ini akan semakin banyak terjadi, terutama mendekati hari kiamat. Semakin dekat hari kiamat, semakin banyak pembunuhan. Karena salah satu tanda dekatnya hari kiamat, kathratul qatli, banyaknya pembunuhan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la taqumus sa'atu, tidak akan terjadi hari kiamat, hatta yakthura al-harju, sampai banyak terjadi al-harju. Ndek nagen terjadi hari kiamat sampai naluwe terjadi al-harju. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mal harju, wahai Rasulullah, apa maksudnya al-harju? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qatlu, al-qatlu, pembunuhan, pembunuhan. Ndek nagen terjadi hari kiamat sampai banyak terjadi pembunuhan. Bahkan dalam hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Nabi entah bersumpah, demi Allah yang nyawaku, yang jiwaku berada di tangannya, la tadhhabud dunya, dunia ini tidak akan hancur. Maksudnya tidak akan terjadi kiamat. Dunia ini tidak akan hancur, hatta ya'tiya 'alan nasi yaumun, sampai datang kepada manusia sebuah zaman, la yadril qatilu fima qatal, di zaman itu orang yang membunuh tidak sadar mengapa dia membunuh, walal maktulu fima qutil, dan yang dibunuh tidak tahu kenapa dia dibunuh. Si nyemate ndek na sadar, kan tiang semate dia tidak sadar. Yang disemate pun juga tidak tahu, karena semate tiang. Si angkun banyaknya terjadi pembunuhan. Ya. Ustadzuna al-Fadil, Ustadz Abu Abbas Sufyan Saladian mengatakan, zaman kita ini akhir zaman. Makanya kalau kita melihat berita, jemaah sekalian, ngeri-ngeri berita pembunuhan ini, ngeri-ngeri. Tatkala pembunuhnya ditangkap oleh polisi, ditanya oleh polisi, kenapa engkau membunuhnya? Apa kata dia? Saya tidak sadar. Betul sabda Nabi SAW, saya tidak sadar. Nasallallahu salamatu wal afiyah. Bahkan yang lebih parah adalah ara si tega, si mai angen membunuh orang tuanya sendiri. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beberapa tahun yang lalu, jamaah sekalian, ini berulang-ulang tiang sampaikan, ada seseorang dia bunuh ibunya sendiri. Gara-gara apa? Gara-gara ibunya sering membangunkan dia salat subuh. La ilaha illallah. Ibunya, inaknya tetap membangunin dia, ngurasang dia salat subuh. Gara-gara itu dia bunuh ibunya. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini dosa yang sangat besar, terutama di zaman kita ini banyak terjadi. Maka hukum Allah subhanahu wa ta'ala yang disebut dengan al-qisas ini sangat penting sekali.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kutiba alaikumul qisas, diwajibkan atas kalian qisas. Sekali lagi, bahasa jamak-jamaknya qisas ini tanyemati dengan si nyemati. Cuman nanti kita jelaskan siapa yang berhak menerapkannya. Qisas membunuh orang yang membunuh. Ya. Fil qatla, kapan diterapkan hukum qisas? Fil qatla, di dalam kasus pembunuhan. Cuman pembunuhan yang disengaja, jemaah sekalian. Ia siara hukum qisasnya. Karena pembunuhan dalam Islam dibagi oleh para ulama menjadi 3. Pembunuhan dalam Islam atau dalam hukum Islam dibagi menjadi 3. Yang pertama disebut dengan al-qatlul amdu, membunuh dengan sengaja. Yang kedua al-qatlu shibhul amdi, membunuh tidak sengaja lagu mirip sengaja. Dia sengaja lagu ya mirip sengaja. Sedangkan yang ketiga al-qatlul khata'u, membunuh yang tidak sengaja dan tidak mirip sengaja. Siara hukum qisasnya itu adalah yang pertama, membunuh dengan sengaja. Simbe membunuh dengan sengaja, telu syaratnya baru dikatakan membunuh dengan sengaja. Si pertama, iara niatnya mati, ada niat untuk membunuh. Ada niat untuk membunuh. Syarat yang kedua, dia menggunakan alat yang bisa membunuh. Si pertama, ara niatnya mati dengan ini. Si kedua, ia ngadu alat, tatkala nyemate itu dia menggunakan alat yang alat ini biasanya membunuh orang. Contoh pakai pistol, contoh pakai ladik, contoh pakai pedang, contoh pakai panah, contoh pakai linggis. Ini alat-alat lamun takadu mantok dengan mati dengan taib. Lagu lamun mantok dengan ngadu sapu lidi misalkan. Apalagi satu lidi. Ini namanya alat yang tidak membunuh. Jadi syarat si kedua, di samping ada niat, harus alatnya itu bisa membunuh. Sedangkan syarat yang ketiga, yang dia bunuh itu adalah orang yang maksumud dam, darahnya dijaga, seperti orang beriman misalkan. Dengan Islam itu yang dibunuh. Lamun kumpul telu syarat ini jamaah sekalian, pembunuhannya itu disebut pembunuhan sengaja. Maka ya siara hukum qisasnya. Ya siara hukum qisas. Baik. Sedangkan si kedua ada namanya pembunuhan tidak sengaja lagu mirip sengaja. Tidak sengaja lagu mirip sengaja. Ya. Contoh misalkan dia ada niat untuk membunuh orang tersebut, ada niatnya. Lagu dia memukul orang itu pakai sejadah. Ya gedek gating kita dengan ini, kah ku semati wah katanya. Tapi sejadah yang dia pakai mukul. Sejadah ini alat membunuh atau tidak? Bendi. Maka ini disebut tidak sengaja lagu mirip sengaja. Kenapa dikatakan tidak sengaja? Karena alatnya tidak membunuh. Kenapa dikatakan mirip sengaja? Karena ada niat untuk membunuh. Ya agak berat sekali pembahasan kita. Ya. Ini namanya membunuh tidak sengaja lagu mirip sengaja.
kan taparan tidak sengaja karena alat ya, sejadah itu bukan alat membunuh ya. Tetapi kenapa dikatakan mirip sengaja? Karena ada niat. Sedangkan yang ketiga jamaah sekalian, membunuh tidak sengaja serta tidak mirip sengaja, yaitu ndek narak niat, tidak ada niat untuk melakukan pembunuhan. Dia melakukan sesuatu yang hukumnya boleh, lagu ternyata menyebabkan terbunuhnya orang. Misalkan pelungguh melempar mangga ya. Kebetulan arak mangga di halaman balinda, arak pauk, kemudian pelungguh lempar pakai batu, lagu ternyata buah mangga itu tidak kena, batunya keluar kemudian kena kepala orang di luar, mati. Maka ini namanya membunuh tidak sengaja serta tidak mirip sengaja. Si dua ini jamaah sekalian tidak ada qisasnya, tidak ada qisasnya. Yang ada adalah diyat dan kafarah. Baik. Kita kembali, jadi wajib ditegakkan hukum qisas. Itu hukum asalnya. Bagaimana caranya menegakkan hukum qisas? Al-hurru bil hurri. Orang merdeka dibunuh dengan orang merdeka. Maksudnya lamun narak dengan merdeka, nyemati dengan merdeka, maka dia dibunuh ini. Simbek ngarnian dengan merdeka. Lamun dalam pembahasan agama simbek ngarnian dengan merdeka. Simbek ngarnian merdeka. Merdeka dari penjajahan ke? Iya. Yang dimaksud dengan merdeka dalam pembahasan agama adalah selain budak, selain hamba sahaya ya. Jadi al-hurru bil hurri, orang yang merdeka dibunuh gara-gara membunuh orang yang merdeka. Wal abdu bil abdi, budak dibunuh gara-gara membunuh budak yang lain. Wal untha bil untha, perempuan dibunuh gara-gara membunuh perempuan yang lain. Ada perhatian ayat ini jemaah sekalian. Perempuan dibunuh gara-gara membunuh perempuan yang lain. Kumbe tadahna lamun si nyemati dengan Nina itu dengan mama si nyemati ya. Pembunuhnya laki-laki, yang dibunuh perempuan. Ya. Kan ayatnya mengatakan wal untha bil untha, seorang perempuan dibunuh kalau dia membunuh perempuan yang lain. Lah bagaimana kalau yang membunuh perempuan itu laki-laki? Ya. Apakah laki-laki yang membunuh perempuan itu dibunuh? Makanya ulama mengatakan ayat ini sebagian hukumnya dihapus. Lamun dalam ayat ini orang merdeka dibunuh kalau dia membunuh orang merdeka. Budak dibunuh kalau dia membunuh sesama budak. Perempuan dibunuh kalau dia membunuh sesama perempuan. Sebagian hukum ayat ini kata Imam Ibnu Katsir mansukhatun, terhapus. Apa sih ngapus ya? Ayat yang lain di dalam surah Al-Maidah, annan nafsa bin nafsi, satu jiwa dibalas dengan satu jiwa, satu nyawa dibalas dengan satu nyawa. Ini lebih umum jamaah sekalian. Ya. Ada satu laki-laki membunuh seorang perempuan. Laki-laki itu jiwa atau tidak? Ya agak anuan ini. Mohon maaf. Tes. Tiang ulangi para jemaah sekalian.
ada seorang laki-laki membunuh seorang perempuan, ya, apakah laki-laki yang membunuh ini dibunuh, dihukum qisas? Lamun tatulak timpa ayat ini tidak, karena ayat ini mengatakan al-untha bil untha, perempuan diganti dengan perempuan, artinya pembunuh perempuan itu dibunuh kalau dia membunuh sesama perempuan. Lamun ayat ini yang kita ambil, berarti lamun dengan mama nyemati dengan nina tidak dihukum qisas. Lamun ayat ini kita ambil, lagu ternyata ayat ini dihapus oleh ayat yang lain, annan nafsa bin nafsi, yaitu satu jiwa satu nyawa diganti dibayar dengan jiwa dan nyawa yang lain. Laki-laki yang membunuh perempuan, laki-laki ini satu jiwa, perempuan ini satu jiwa, berarti lamun dengan mama nyemati dengan nina, berarti itu jiwa dibayar dengan jiwa, ya, dibunuh laki-laki tersebut, dikisos, ya. Baik. Jadi ini dia hukum asalnya, orang yang membunuh sengaja dikisos, dan ini diterapkan pada misal di Saudi. Nanti kita akan lihat hikmahnya jemaah sekalian, hikmah dari hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya Allah mengatakan, faman ufiya lahu min akhihi syai', barang siapa yang diberikan maaf oleh saudaranya. Si pembunuh ini kalau dia membunuh dengan sengaja, apa hukumannya? Qisas. Tetapi Allah mengatakan, siapa yang diberikan maaf oleh saudaranya, ternyata keluarga korban memaafkan memaafkan si pembunuh itu, ya. Keluarga korban ini mengatakan, wah dendek, wah tidak usah dikisos, tidak perlu dikisos. Nah, siapa yang mendapatkan maaf dari saudaranya? Saudaranya di sini adalah keluarga korban. Fattiba'um bil ma'ruf, maka keluarga korban itu silahkan dia ambil diat dengan cara yang baik. Diat itu denda. Wa adaun ilaihi bi ihsan, dan si pembunuh silahkan dia bayar diat itu dengan cara yang baik. Dijelaskan oleh para ulama, orang yang membunuh dengan sengaja itu hukumannya diputuskan oleh keluarga korban. Keluarga korban yang memutuskan. Nanti keputusan dari keluarga korban itu yang ditetapkan oleh hakim, pemerintah. Keluarga korban itu jamaah sekalian, keluarga korban itu dia punya 3 pilihan di dalam hukum Islam. Keluarga korban, keluarga yang dibunuh punya 3 pilihan. Pilihan yang pertama, mereka tetap menuntut si pembunuh untuk dibunuh. Ya. Terbint yang melihat sebuah video di Yaman. Ya. Ya, apa namanya? Ada seorang laki-laki membunuh misannya, pisaknya yang dibunuh. Setelah sekian tahun, 2 tahun atau 3 tahun, maka keluarga yang dibunuh ini nuntut supaya pembunuh itu tetap dihukum bunuh. Berusaha anak dari si pembunuh ini, anak dengan si nyemate ini, berusaha mereka minta kepada keluarga yang terbunuh. Mereka mengatakan, kan kita masih bersama ton, kita masih berpisah, maafang beka. Tapi keluarga yang terbunuh ini mengatakan tidak. Tegakkan hukum Allah, qisas.
maka ditegakkan hukum Allah. Bauda gita video nalik YouTube itu menyebar videonya. Ya. Nah ini dia, keluarga korban punya pilihan si pertama. Apa kata keluarga korban? Kami ingin dia dibunuh ini. Ya wahnya mati keluarga kami, dia juga harus dibunuh. Ini pilihan pertama. Pilihan yang kedua, keluarga korban memaafkan untuk tidak dibunuh, tetapi diganti dengan denda. Tidak perlu dikisos, tidak perlu dibunuh, lagu suruh ya bayar denda. Pira dendana 100 onta. Ya, tiang tadi melihat ternyata 100 onta ini diputuskan oleh kerajaan Saudi. Ya, 100 onta ini setara dengan 300.000 real. 300.000 real. Kebetulan tadi tiang lihat 300.000 real, lamun tuker ngadu kepeng rupiah sekitar 1.209.000.000 mohon maaf bukan 1 triliun, 1 miliar 297 juta. Iya dendana. La ilaha illallah. Lagu zaman ini jamaah sekalian mahalan miong ketimbang manusia. Zaman kita ini. Lamun narak dengan nabrak miong langsung dia berhenti. Dia menabrak kucing, langsung dia hentikan mobilnya, dia hentikan motornya, kemudian diambil miong yang ditabrak itu. Lagu lamun manusia yang ditabrak, tabrak lari. Ya subhanallah. Padahal dendanya itu diputuskan oleh kerajaan Saudi, 100 onta itu setara dengan 300.000 real. Ketika tiang lihat sekitar 1.297 juta lamun kepeng Indonesia. Ini dia pilihan yang kedua. Tidak usah dikisos, tidak usah dibunuh, tapi suruh ya bayar denda pira 1.297 juta. Pilihan yang ketiga, keluarga korban mengatakan kami maafkan dia, tidak usah dikisos dan tidak usah bayar denda. Maaf jamak sudah, dimaafkan total. Dan ini tentunya berat yang seperti ini. Ya. Dimaafkan tidak usah dikisos, dimaafkan tidak usah bayar denda. Terus apa? Selesai sudahkah kami maafkan sudah. Ini aja berat, ini keluarga kita yang dibunuh. Ya. Kemudian kita maafkan, tidak usah dikisos, tidak usah didenda. Ini luar biasa. Ada tidak orang seperti ini? Ada orang-orang hebat yang bisa melakukannya. Ya, dulu salah seorang anak dari syekh kita, ya ulama kita, yaitu Syekh Muhammad bin Saleh Al-Munajjid, hafizahullah taala. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Munajjid, anak beliau ditembak sama orang tidak dikenal. Mati anak beliau Syekh Muhammad bin Saleh Al-Munajjid, ditembak. Ketangkep pembunuhnya itu, ketangkep. Apa kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Munajjid? Kami sudah maafkan, tidak usah dikisos, tidak usah bayar denda. Ada orang-orang hebat seperti ada. Ya ada. Balagu berat. Ya. Taib, ini dia jemaah sekalian. Faman ufiya lahu min akhi, siapa yang mendapatkan maaf dari saudaranya. Saudaranya maksudnya keluarga korban. Maaf di sini maaf tidak dikisos, lagu tetap bayar denda. Fattiba'un bil ma'ruf, maka keluarga korban itu dia tuntut denda itu dengan cara yang baik. Dia tagih dendanya, bedendanu, dia tagih dengan cara yang baik. Wa ada'un ilaihi bi ihsan, kemudian orang yang membunuh ini dia serahkan denda itu juga dengan cara yang baik. Ya jangan dia tunda-tunda. Ini pembahasannya panjang, cuman
Tiang singkat saja. Dzalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah. Dzalika, maaf yang diberikan itu, takhfifum mir rabbikum, itu keringanan dari Tuhan kalian, wa rahmah, dan kasih sayang. Kenapa? Lamun layak jamaah sekalian, umat terdahulu kalau mereka membunuh tidak ada pilihan lain, yang membunuh harus dibunuh. Dara istilah maaf-maaf, dara. Kalau dulu, ya. Tetapi di dalam ajaran Islam Allah berikan keringanan, dan ini luar biasanya ajaran Islam ini. Lamun tabandingan ajaran Islam dengan ajaran-ajaran umat dulu, luar biasa mudahnya ajaran Islam ini. Contoh jamaah sekalian, ita lamun tanggawi dosa, ya, seandainya kita melakukan dosa, jatuh dalam dosa, bertinggal taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karing ta taubat timpa Allah dengan taubatan nasuha. Lagu le dalam ajaran Yahudi dulu, sebagian dosa yang dilakukan oleh orang Yahudi, kalau mereka ingin bertaubat, maka cara taubatnya itu harus dengan cara bunuh diri. Ya, misal di dalam surah Al-Baqarah itu. Ya. Fatubu ila bari'ikum, pada taubat kepada Tuhan kalian, pencipta kalian, taubat. Faqtulu anfusakum, bagaimana caranya? Bunuh diri kalian, kata Nabi Musa alaihissalam. Jadi lamun sebagian hukum dalam ajaran Yahudi dulu, kalau mereka ingin taubat, cara taubatnya apa? Bunuh diri. Ya. Kita umat Islam ini cukup bertaubat taubatan nasuha. Apa itu taubatan nasuha? 3 syaratnya kata Imam Nawawi, sedangkan Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan 5 syaratnya. Rata-rata ulama mengatakan taubat nasuha 3. Si pertama, pentelahang dosa itu. Si kedua, nyesel telah melakukannya. Si ketelu, pasang niat untuk tidak lagi melakukannya. Ya, ini syarat taubatan nasuha menurut rata-rata ulama. Si pertama, hentikan dosa tersebut, berhenti. Si kedua, menyesal telah melakukannya. Yang ketiga, pasang niat untuk tidak kembali melakukannya. Lamun narak si telu ini, taubatan nasuha sudah menurut kebanyakan ulama. Ya, lagu Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan syaratnya itu 5. Tambahannya yang keempat, harus bertaubat semata-mata karena Allah. Kenapa? Karena taubat itu ibadah, dan syarat ibadah itu adalah ikhlas. Harus taubat karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kelima kata Syekh Ibnu Utsaimin, taubatnya itu harus di waktu di mana taubat masih diterima. Karena ada waktu-waktu taubat tidak lagi bermanfaat. Contohnya apabila nyawa kita sudah sampai di sini. Sakratul maut itu taubat bandara manfaatnya. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, innallaha yaqbalu taubatal abdi, Allah akan tetap nerima taubat seorang hamba malam yugorgir, selama rohnya belum sampai di sini. Ya. Ini 2 syarat tambahan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Intinya jemaah sekalian, mudah syarat taubat kita umat Islam. Mudah. Namun dengan layak harus dimati diri. Ya. Contoh lain juga, lamun kena pakaian si najis, bagaimana cara membersihkannya? Bekaring tepuk-puk ya, tinggal cuci, bersihkan, selesai. Lagu dalam ajaran Yahudi dulu Bani Israel, kalau pakaian mereka terkena najis harus digunting itu. Si kena najis itu digunting. Digunting. Cuman ada riwayat mengatakan meskipun digunting, tiuk ya malik pakaiannya. Itu ada riwayat mengatakan seperti itu. Riwayat Israiliyat ya. Ala kulli hal, sebagian dulu kalau pakaiannya terkena najis digunting. Baita jemaah sekalian, seandainya tetap seperti itu,
Jubahnya ini jadi kelambi takwa ya. Kena gunting jadi kelambi takwa. Kena malik kentot jadi nih. Jerak bungkadu. Belagu kita muda luar biasa. Najis cuci selesai. Nah begitu pula dengan ini. Dulu kalau ada orang membunuh, darah lain harus dibunuh. Tapi sekarang di dalam ajaran Islam, keluarga korban diberikan pilihan. Nabi SAW bersabda, "Man kutila lahu qatilun," barang siapa yang dibunuh salah satu keluarganya, fahuwa bi khairin nadharain, maka dia silahkan mengambil satu dari dua pilihan. Imma an ya'fuwa, pilihan yang pertama memaafkan. Cuman memaafkan ini dibagi dua, memaafkan tetapi bayar denda, memaafkan secara total. Wa imma an yaqtula, atau pilihan yang kedua tetap hukum qisas. Ya. Alhamdulillah, syukur gati terjadi umat Islam kah. Luar biasa mudahnya agama ini. Ya. Dan memang seperti ini agama Islam, ya mudah. Hukum asal agama Islam ini mudah, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Dan dia semakin mudah dalam keadaan-keadaan tertentu. Hukum asalnya wah mudah, ya. Dan semakin mudah malik dalam keadaan tertentu. Contoh, sholat, salah satu rukun sholat wajib adalah berdiri. Berdiri buteng tatkala sholat wajib ini berat atau mudah? Berat atau mudah? Buteng berdiri tatkala sholat wajib, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, wajib kita berdiri. Ini berat atau mudah? Mudah jemaah sekalian. Barak 5 menit, buteng 5 menit, apel bendera sampai 30 menit, mudah. Dan semakin mudah lagi, kata Syekh Ibnu Utsaimin, dalam keadaan tertentu. Kapan? Tatkala kita sakit tidak mampu berdiri, dikasih kemudahan. Boleh apa? Boleh duduk. Semakin mudah. Ya. Mengeluarkan zakat mudah atau berat? Ya. Mengeluarkan zakat mudah jamaah sekalian. Ya. Kenapa? Karena 2,5% itu ibaratnya, ya, pernah kita gambarkan, lamun ara lende, ya, harta itu kita gambarkan seperti lende semangka. Kalau pelungguh punya lende, pelungguh belah dia lende ini menjadi 40. Dah gecok dia jadi petang dasa gecokan. Lende si satu ini gecok dia jadi 40. Setelah digecok menjadi 40, setelah dipecah menjadi 40, keluarkan satu gecokan. Nah ini kadang-kadang satu gecokan. Yang satu gecokan itu 2,5%. Telung dasa siwa gecok itu silahkan pelungguh makan sendiri. Paham ini? Gambaran harta kita itu seperti lende tadi itu. Sedikit yang Allah minta dikeluarkan dari zakat itu. Berarti mudah. Ya. Baik. Jadi ini dia. Yang membuat agama ini menjadi berat, kata para ulama, adalah tambahan-tambahan yang tidak Allah ajarkan. Yang tidak diajarkan oleh Rasul alaihissalam. Ya simia agama ini jadi berat. Lamun ta alurang, lamun ta tepuang agama ini sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti mudah. Tetapi kalau kita tambah-tambah, itu yang akan menjadikannya berat. Kemudian Allah mengatakan, "Faman i'tada ba'da dzalik," siapa yang melampaui batas setelah itu, falahu adzabun alim, maka baginya azab siksaan yang pedih. Apa maksudnya melampaui batas setelah itu? Sudah kita sampaikan tadi, keluarga korban boleh dia maafkan pembunuh diganti dengan denda. Pira dendana? 100
unta, sekitar 300.000 real atau 1.297 juta. Keluarga korban mengatakan, tidak usah dikisos, yang penting dia bayar denda. Setelah dia nerima denda, keluarga korban setelah nerima denda, ternyata keluarga korban ini dia bunuh si pembunuh itu. Padahal wah nerima denda, Malik dia membunuh. Nah, ini yang disebut melampaui batas. Pilih salah satu. Kalau mau denda, jangan dibunuh pembunuh itu. Kalau mau denda, jangan bunuh dia. Kalau ingin tetap membunuhnya, jangan ambil denda. Ya. Lamun denda diambil, kemudian pembunuhnya juga dibunuh, maka ini melampaui batas. Ini melampaui batas. Allah mengatakan, falahu adzabun alim, baginya azab yang pedih. Dan ini menunjukkan kepada kita, sikap melampaui batas atau perbuatan zalim ini diharamkan dalam semua keadaan. Ya. Sang ita lamun tengadu perasaan je sang kanggoang teh pegawaian ini. Orang ini sudah membayar denda 1 miliar. Apa orang kata, aduh 1 miliar tidak cukup untuk bayar nyawa keluarga saya, harus bunuh. Lamun tengadu perasaan ya mungkin kita akan benarkan. Ya. Tetapi menurut agama ini perbuatan zalim. Sudah ngambil denda, dibunuh lagi orang, zalim. Falahu adzabun alim, siapa yang melakukannya baginya azab yang pedih. Jadi perbuatan zalim ini tidak dibenarkan dalam keadaan apapun. Tidak dibenarkan. Ayat yang terakhir jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Walakum, bagi kalian, fil qisasi, di dalam hukum qisas, hayatun, ada kehidupan. Bagi kalian dalam hukum qisas ada apa? Kehidupan. La ilaha illallah, luar biasa hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum qisas ini untuk menjaga kehidupan manusia. Padahal kita tahu yang namanya hukum qisas itu membunuh orang yang membunuh. Ita nyemate dengan si nyemate yang ngarnina hukum qisas. Kenapa Allah menyebut hukum ini sebagai kehidupan? Padahal ita nyemate dengan si nyemate. Kenapa disebut kehidupan? Karena orang yang punya niat membunuh, wahara rencana membunuh, kalau dia ingat, kalau saya bunuh orang itu, saya juga akan dibunuh, dikisos, maka dia tidak akan jadi membunuh, sehingga kehidupan manusia terjaga. Ya. Kadang kita di Saudi jamaah sekalian, meskipun terjadi pembunuhan, tetapi tidak sebanyak di negara-negara yang lain. Kenapa? Karena lamun nara dengan nyemati le itu langsung dihukum apa? Dihukum bunuh kalau keluarga korban menuntut. Sehingga dengan si wahara niatnya mati ini mikir 1000 kali. Lamun tiang semati, dia tiang juga akan dibunuh. Akhirnya tidak jadi dia membunuh, terjaga. Tiang pernah melihat sebuah berita jemaah sekalian. Ada seseorang, ya bahasan dengan nengkanu, ya preman kelas kakap ini. Ya, preman kelas kakap. Dia suka malak, ngerampok dan seterusnya. Membunuh pernah. Ketangkep orang ini, ketangkep. Kemudian tama penjara. Tatkala dia tama penjara, dia diwawancara ke kumbe nengke idawah tama penjara ini. Apa kata dia? Mulai sekarang saya bertaubat. Itu kata dia, saya akan bertaubat. Kalau saya bebas, saya akan bertaubat. Tidak mau lagi mengganggu orang, apalagi membunuh. Saya akan bertaubat. Lamun bebas, kata dia. Setelah 15 tahun penjara, keluar dia. Berukna telulan di luar, mati malik. Nah ini dia.
Jadi kalau hukum Allah subhanahu wa ta'ala, hukum Allah ini membuat jerih orang. Kalau hukum Allah ini, beda kita, orang yang mencuri apa hukumnya? Potong tangan. Orang berakal mana yang mau menukar telapak tangannya pakai HP? Namun tiang paling HP itu tangan tiang yang hilang, nggak jadi dia maling. Ya, pelungguh lebih paham yang sering umroh, sering haji, apalagi ya ustadz-ustadz kita yang belajar di Madinah, bagaimana amannya di sana. Ya, tatkala azan Allahu Akbar, toko-toko tidak perlu ditutup, sekedar tutup ngadu sejadah, lagu aman. Beneng kita toko no digembok no sih dah. Jadi kalau hukum Allah subhanahu wa ta'ala bikin jerih, hukum Allah ini membuat orang itu jerih. Ya, subhanallah. Pencuri potong tangan, ya. Membunuh dibunuh. Makanya Allah katakan walakum fil qisasi hayah. Kalau kalian terapkan hukum kisos ini, terjaga kehidupan manusia. Darat dengan rani mati, lamun arak itu pun sangat sedikit ada kehidupan. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang berakal. Semakin indah ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah mengatakan bagi kalian di dalam hukum kisos arak kehidupan, wahai orang-orang yang berakal? Kenapa yang Allah panggil orang-orang yang berakal? Ya, kata Al-Imam atau Al-Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, karena yang bisa memahami hikmah ini hanya orang-orang yang berakal saja. Di Saudi kan lamun arak dengan nyemati dia pahit semati. Duit dengan berkomentar hukum apa kini hukum sadis katanya. Ketika ada video diterapkan hukum kisos, banyak komentar di video itu. Apa komentarnya? Hukum apa ini? Hukum sadis, teganya membunuh orang. Ini kalau orang tidak berakal macam-macam komentarnya. Tetapi kalau orang berakal, oh ini dia hukum yang luar biasa itu. Makanya Allah katakan ya ulil albab, bagi kalian dalam hukum kisos ada kehidupan, wahai orang yang berakal. Dengan berakal doang bau paham ini. Lamun dengan sidik ngadu akal aja, hukum barbar katanya, hukum sadis, hukum macam. Ya. Taib. La'allakum tattaqun, dan hukum ini ditegakkan agar kalian menjadi orang bertakwa. Kesimpulannya jemaah sekalian, dua ayat ini menunjukkan kepada kita salah satu hukum di dalam agama Islam, yaitu hukum kisos bagi siapa? Yang membunuh. Membunuh apa ini? Membunuh secara sengaja. Ya, mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada pemimpin kita untuk bisa menegakkan hukum ini. Ngendang maaf atas segala kurangan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lamun ada ketuanan yang persilahkan selesai azan kalau ada.